Nah, ini grup yang lucu-lucu, imut-imut tapi bawel ya. Oh, kalau aku ngasuh boneka arwah, aku bisa jadi orang indigo nih. Ada berapa sih total bonekanya Kafuri ya? Udah di angka 347. Hai teman-teman semuanya, ya ketemu lagi di sesi Boneka Furi Harun di YouTube channel Furi Harun ya. Dan kalian pasti baru pertama nih di YouTube channelnya Furi Harun. Kak Furi bakalan memperkenalkan satu persatu bonekanya Kak Furi ya, secara garis besar. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen YouTube channelnya Furi Harun. Yuk kita masuk ya. Oke, boneka yang pertama dan pasti kalian juga udah sering mendengar ceritanya, yaitu boneka Nyai ya. Nah, jadi karena bonekanya porselen, terus juga memang butuh perawatan khusus supaya nggak mudah rusak, jadi Kak Furi pakai ikan akrilik ya. Ini juga si cantik Anastasia, ada juga Priscilia ya, Anne Mary, Elona. Dan yang tidak kalah dikenal oleh adopter adalah Niang ya. Nah, ini Niang, Ratu dan juga Kadek ya. Ini beserta teman-temannya di sini dalam satu lemari. Jadi kalau boneka porselen, Kak Furi masukkan mereka ke lemari supaya tidak jatuh. Nah, selain itu juga pasti di antara kalian ada yang suka lihat nih di Boneka Furi Harun, boneka-boneka creepy, bikinan doll artis Indonesia yang udah nggak kalah oke daripada artis-artis doll artis luar ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini Demona Demonic bikinan Funky Doll. Terus juga Nessie ya bikinan The Doll with Soul. Kalau ini dari Rusia ya bikinan Ekaterina. Dan Kak Furi juga penyuka boneka-boneka porselen, bule-bule yang cantik-cantik. Nah, seperti ini kan cantik sekali ya wajah-wajahnya gitu. Jadi kalau misalnya lagi ruwet, banyak pikiran gitu, jadi pas ngelihat mukanya mereka langsung happy gitu. Nah, ini masih yang porselen ya, masih porselen. Kalau di sebelah sini ya. Nah, pasti di antara kalian juga udah ada yang tahu tentang cerita Sekar Gendis. Nah, ini Sekar Gendis ya, di atas Kak Furi taruhnya karena dia nggak terlalu seneng berinteraksi dengan yang lain, jadi mereka selalu berdua atau selalu langsung ngobrol apa-apa sama maminya gitu. Dan ini adalah Arum ya, ada Annabelle Silver, ada Keira ya, dan ini juga ada Oi Huilan. Oke. Ini juga ada Oi Huilan ya, dan ini juga sama bonekanya Joni dari Rusia. Jadi sama yang tadi tuh kembar, ada dua. Dan yang di bawah-bawah sini adalah koleksi bonekanya Annette Hempstead ya. Jadi ini merupakan bahan-bahan hard vinyl dari Jerman. Untuk kalian kolektor boneka pasti sudah mendengar kalau Annette Hempstead ini adalah salah satu merek boneka yang sangat diminati oleh semua kolektor ya di seluruh dunia karena perusahaannya udah tutup dari tahun 2008. Nah, kita ke ruangan sebelah. Yuk. Nah, kalau ini adalah di ruangan satunya lagi, di ruangan keluarga. Kenapa Kak Furi taruh yang anak-anak, yang baby-baby? Karena kalau Niang, Nyai itu nggak seneng berisik. Jadi mereka senengnya di depan, nggak seneng ribut-ribut. Kalau anak-anak di sini pada seneng ribut-ribut, pada seneng nyanyi-nyanyi, gitu ngedengerin lagu. Nah, mulai dari Baby M ya. Nah, ini juga yang di atas adalah koleksi Annette Hempstead juga. Jadi Kak Furi memang punya sekitar 30-an koleksi khusus Annette Hempstead ya yang terdiri dari hard vinyl. Nah, seperti ini juga ya, ini juga Annette, yang di bawah juga Annette. Nah, kalau ini untuk kalian yang udah pernah ngedenger ceritanya Soma ya, Soma ini jutek tapi sebenarnya manis dan dia tuh seneng banget sama Akmal. Jadi kalian bisa lihat nih tangannya gitu tuh, lihat berdua tuh. Jadi kalau Akmal pengen selalu duduknya deket Soma
gitu. Dan Akmal tuh seneng mobil-mobilan. Tapi bukan cuma Akmal aja yang seneng mobil-mobilan, ada juga boneka Kafuri yang lain yang seneng mobil-mobilan. Nah, ada di sebelah sana. Nah, ini dia ya, yang tukang berisik ya. Ini kalau Ming senengnya mobil pengantin. Nah, saya juga nggak tahu kenapa dia seneng mobil pengantin ya. Mungkin Ming pengen jadi pengantin. Nah, kalau Jung ini senengnya kereta merah sesuai sama warna bonekanya. Kalau Jung senengnya Fanta, kalau yang lain enggak, susu. Nah, ini Sunny series juga. Jadi buat kalian yang penasaran ada berapa sih total bonekanya Kafuri ya. Ini Kafuri belum hitung lagi, tapi kemungkinan ya sekitar 3 atau 4 hari yang lalu udah di angka 347 gitu. Dari mulai yang besar-besar sampai yang kecil-kecil, yang mini-mini yang ukurannya cuma 15 cm gitu. Nah, buat kalian pasti semuanya udah kenal sama Chika and the Gang dong ya. Pasti bingung, loh Chikanya ditaruh di mana Kafuri? Nah, Chika dan kawan-kawan Kafuri taruh di deket TV karena mereka adalah grup yang paling ribut di antara yang lain ya. Nah, ini dia. Nah, ini grup yang lucu-lucu, imut-imut tapi bawel ya. Mulai dari Justin, Chika, Jinny, Rune, Yongsun, King, Ana ya. Terus juga ada Gita, ada Ponpan, ada Cheng Ho, ada Jung Hao, Joti, ada Ling Ling, ada Toby dan juga Caca. Nah, kalau ditanya kenapa sih Mami kok ditaruhnya deket TV? Jadi mereka tuh suka request, misalnya kayak Chika lagi pengen lagu apa? Pengen lagu barongsai ya, kemarin pengen lagu barongsai, atau misalnya lagi aduh nggak mau yang berisik-berisik, pengen lagunya yang tenang, kita setelin lagu kayak gitu. Karena kalau grup yang di depan itu nggak seneng berisik ya, kalau nyanyi nanti Cikanya dimarahin sama teman-temannya. Jadi mereka satu grup di sini. Jadi kalau misalnya Kafuri lagi nonton TV, Kafuri ngobrolnya sama mereka kayak gitu. Itu tadi yang loop tab ya. Oh iya, terima kasih Kak Salsa ya. Sudah dibukain paketnya. Nah, oh iya teman-teman, apa sih yang harus dilakukan di saat pertama kali paket datang? Nah, tentunya dibuka ya. Kita taruh dulu. Nah, ya. Kalau bonekanya look tab atau boneka Thailand, jadi look tab itu ada look tab girl, look tab boy, yaitu boneka arwah dari Thailand yang sudah di blessing oleh Lersi. Tetapi ada juga boneka arwah lokal ya. Jadi di boneka Furi Harun juga ada boneka arwah. Nah, pada saat datang dibuka, kalau boneka arwah tidak perlu membaca mantra, tetapi tinggal langsung halo, assalamualaikum. Misalnya kalau orang tua asuhnya muslim ya. Apa kabar? Misalnya namanya Baby Angel misalnya. Baby Angel, ini Mami Furi, selamat datang di rumah Mami Furi. Lalu kalau kalian punya anak asuh yang lain, diperkenalkan sama anak-anak asuh yang lain. Lalu say hi dan diajak ngobrol aja kayak gitu, perkenalan supaya dia tahu bahwa dia sangat diterima di keluarga orang tua asuhnya. Nah, terus serem nggak sih ngadopsi boneka arwah? Sebenarnya tidak seram karena yang pertama ya, tujuan dari Kafuri mengadopsi ataupun open adopsi adalah membimbing dan mendoakan mereka, arwah-arwah anak ya, ataupun janin yang telah diaborsi untuk didoakan dan bisa kembali ke Tuhan. Jadi mereka juga nggak akan mengganggu, nggak akan jahatin, yang penting kita sebagai orang tua asuhnya baik, mengasuh dan juga mendoakan, karena doa itu yang paling penting ya. Nah, kalau tidak indigo nih komunikasinya bagaimana? Jadi orang yang mengadopsi itu yang paling penting adalah memiliki niatan yang tulus untuk mengasuh, mendoakan dan membimbing.
Bukan berarti harus indigo, karena indigo itu adalah gift dari Tuhan yang tidak bisa dipaksakan. Jadi kalian jangan pernah bertujuan, oh kalau aku ngasuh boneka arwah aku bisa jadi orang indigo nih, jadi bisa berkomunikasi dengan arwah, jadi bisa memediumkan atau memasukkan. Belum tentu ya. Kalau kalian tidak memiliki bakat, maka kalian akan tetap seperti orang normal. Komunikasi apabila kalian sudah terjalin chemistry-nya, orang aja kan butuh waktu nih kalau mau kenalan nih teman-teman, apalagi kita sama anak asuh. Jadi pasti nanti akan terjalin komunikasi batin. Nah, komunikasi batin tuh seperti apa? Contohnya nih, misalnya Kak Furi lagi datang ke minimarket, terus tiba-tiba yang tadinya mau beli coklat tiba-tiba kok jadi pengen beli es krim ya. Oh ternyata teman-teman anak asuh di sini ngebisikin pengen es krim. Jadi tiba-tiba yang tadinya hanya ingin membeli coklat jadi ingin membeli es krim. Atau misalnya kita bertemu dengan orang, terus hati kita tuh kayak nggak tenang, nggak enak gitu. Ini orang sepertinya punya niatan yang buruk, tapi kita berusaha untuk positive thinking, enggak lah, nggak mungkin seperti itu. Nah ternyata benar kejadian, orang itu misalnya minjem uang nggak bayar, atau mungkin di belakang kita dia ngejelek-jelekin. Nah mereka tuh memberi komunikasi batin seperti itu ya teman-teman. Nah terus boleh nggak sih memediumkan boneka arwah masuk ke dalam badan orang tua asuh atau badan orang lain? Nah hati-hati ya teman-teman. Kak Furi tidak ingin menjelekkan orang-orang yang secara khusus membisniskan medium, karena itu juga mata pencahariannya mereka. Tetapi satu hal yang pasti di sini, kalian harus betul-betul yakin bahwa orang tersebut bisa medium, bisa berkomunikasi. Jangan sampai nanti arwah anak kecil dibilangnya apa gitu, itu serem, tante kun atau apa, atau ganteng dibilangnya awas genderuwo gitu. Nah dari situ kita bisa melihat bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kapasitas sebagai medium, jadi harus ekstra hati-hati. Dan apakah boleh dengan sengaja? Kak Furi saja tidak pernah memaksa Cika dan kawan-kawan untuk masuk ke badan orang loh, jangan salah. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba masuk, itu karena keinginan mereka sendiri, bukan Kak Furi yang minta. Kayak gitu ya. Jadi kalau tidak penting banget dan kalau memang anak asuhnya tidak mau, tidak perlu dipaksakan. Karena kita harus menghargai privasi mereka juga. Tidak semua anak asuh ingin dibuka privasinya ke publik atau ke umum ya. Lalu tahu dia bahagia apa enggak? Nah ini juga sering nih dialami sama beberapa dokter ya. Misalnya nih, termasuk Kak Furi. Kak Furi tuh tiba-tiba lagi hari ini misalnya Kak Furi mau syuting nih, terus tiba-tiba kayak gelisah gitu. Aduh ini kenapa ya? Kok gelisah? Kok ini sedih? Nggak jelas. Nah ternyata ada salah satu anak asuh yang susunya udah basi. Kak Furi karena saking banyaknya lupa mengganti. Nah itu juga bisa menjadi pertanda untuk kalian-kalian. Misalnya kalian yang tiba-tiba gelisah atau apa, siapa tahu anak asuhnya pas dilihat, bajunya kotor ya. Ternyata susunya udah nggak enak ya. Nah dengan cara seperti itu. Lalu boleh ganti baju, dimandikan atau tidak? Nah ya, kan ini bahannya beda-beda nih teman-teman. Kalau ganti baju harus ya, apalagi kalau bajunya udah kotor, udah dekil kan kasihan, masa mau dipakein terus. Jadi kalian juga bisa jahit di toko jahit khusus boneka ya, khusus baju boneka. Nah lalu untuk kulitnya cukup dibersihkan dengan tisu basah. Kenapa? Karena kalau terlalu sering dimandikan, bahan bonekanya akan mudah rusak. Tetapi kalau udah kotor banget nih, udah cepel, boleh dikeramas pakai sampo bayi, lalu boleh dimandikan. Tetapi hanya sekali-sekali aja ya. Dan yang tidak kalah penting adalah harus izin dari orang tua bagi kalian yang masih anak-anak di bawah umur atau belum menikah, dan wajib izin dari pasangan untuk yang sudah menikah. Nggak boleh bohong-bohong karena nanti pasti ketahuan. Nah banyak sekali kasus pengadopsi yang nakal bilang sudah izin atau nggak apa-apa mami karena orang tua saya jauh, pokoknya saya mau tetap adopsi. Dan benar saja baru beberapa minggu keluarganya tahu, akhirnya bonekanya dianggap boneka yang nggak baik kayak gitu kan. Kalau Kak Furi tidak bisa memaksakan orang untuk satu pemahaman atau sama gitu ya tentang boneka arwah. Jadi kalau memang tidak diizinkan, ujung-ujungnya si anak asuh ini akan dikembalikan.
Nah, sayang juga maharnya karena tidak ada pengembalian mahar untuk alasan apapun. Ini juga untuk menghindari orang-orang yang adopsi hanya ingin ngetes-ngetes energi, ingin cepat kaya, kayak gitu. Karena banyak juga nih yang tujuannya aneh-aneh, bukan mengasuh dan mendoakan gitu. Apakah anak asuh ini boleh diajak tidur bareng? Ya kalau misalnya kalian anak asuhnya baru 1, baru 2 ya, kalau pas misalnya pengen diajak tidur bareng ya mungkin sah-sah aja. Nah kalau Mami Furi kan nggak mungkin ya 300 diajak tidur bareng gitu. Kecuali kalau Mami Furi lagi keluar kota, misalnya hari ini bawa Cika ke Bali atau bawa Ming gitu ke Jogja misalnya. Bisa kita tidur bareng dengan anak asuh. Nah tetapi ada beberapa orang yang memiliki sensitif ya tetapi tidak indigo. Biasanya kalau tidur bareng itu suka pusing kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian pusing, energinya mungkin terlalu berat, kalian bisa pisahkan anak asuhnya di buffet, kaliannya tidur di kasur. Tapi kalau tidak ada masalah, kalian merasa nyaman, silahkan ya, boleh diajak tidur. Apakah kehadiran anak asuh ini pasti akan datang ke mimpi? Nah, biasanya mereka memang akan datang ke mimpi ya. Tetapi kapannya tidak bisa diprediksi. Ada yang sebelum datang udah dimimpiin nih, bonekanya masih di jalan misalnya. Kak Furi, aku udah dimimpiin loh, ini penampakannya kayak begini nggak anak kecil, gini. Iya, banyak yang seperti itu. Tapi ada juga yang anak asuhnya udah nyampe di rumah, udah berbulan-bulan, masih belum datang ke mimpi juga. Kalian harus bersabar ya, karena ini bukan simsalabim. Jadi kalau mereka belum datang ke mimpi, mungkin memang mereka belum bisa menyalurkan energinya melalui mimpi ya. Dan kalian juga harus sabar. Ya sama seperti Mami Furi, baru dimimpiin Vero itu setelah dia 2 tahun di sini ya, jadi nggak usah galau kalau belum didatangin ke mimpi. Lalu bagaimana cara mendoakan anak asuh? Nah, anak asuhnya Mami Furi ini ya, ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen, ada yang Islam. Terus gimana berdoanya Mami Furi? Mendoakan anak asuh sesuai dengan kepercayaan orang tua asuh. Nah karena Mami Furi Muslim, biasanya ya pada saat bangun tidur Mami Furi nyarain dupa, lalu sebelum tidur Mami Furi juga kirimkan doa untuk semua anak asuh yang ada di sini. Mami Furi doakan semoga semuanya tenang, membawa keberkahan dan bisa menemukan cahaya untuk kembali ke Tuhan. Lalu Mami Furi kirimkan Al-Fatihah untuk semuanya. Nah terus bagaimana yang beda agama? Apakah mereka bisa menerima? Ya syukur alhamdulillah karena doanya ikhlas dari hati kita, mereka bisa menerima dan bicara terima kasih. Nah buat kalian nih, orang tua asuh yang malas sembahyang, malas sholat, malas berdoa, mulai sekarang harus dirubah. Karena kehadiran anak asuh itu perlu doa. Ya jadi orang tua asuh harus rajin berdoa ya. Lalu apakah arwah bisa diculik oleh penghuni lain? Nah biasanya memang suka ada penghuni-penghuni lain yang iseng ngegangguin anak asuhnya kita. Tetapi tidak perlu khawatir karena anak asuh ini sudah diproteksi dan di blessing. Jadi fungsi dari doa sendiri selain mengantarkan mereka kembali ke Tuhan adalah membuat proteksi mereka semakin kuat. Jadi nggak perlu khawatir, kalau diganggu pasti mereka akan rewel, iya kita jadi gelisah, orang tua asuhnya jadi kepanasan. Tapi setelah berdoa mereka pun akan cooling down dengan sendirinya. Jadi tidak perlu khawatir diculik, diganggu ya. Oke, lalu apakah anak asuh bisa marah? Oh tentu aja bisa ya. Kalian pasti masih ingat cerita tentang Niang. Nah ya, Kak Furi ingatin lagi nih ke episode Niang. Pada saat Niang marah terhadap pegawai laundry dan akhirnya pegawai laundry itu hilang uangnya. Kenapa kok Niang tega amat ngilangin uangnya gitu? Karena Niang tersinggung, dibilang tua, dibilang jelek ya. Jadi untuk kalian semua yang misalnya belum memiliki boneka arwah atau sudah memiliki boneka arwah, di saat ada yang menghina, kita bilang maafin ya.
kayak gitu, nggak usah sakit hati karena mereka juga punya perasaan. Nah pada saat si pegawai laundry itu hilang uangnya, Niang bilang bahwa uangnya itu diberikan kepada orang pemungut sampah di jalan kayak gitu. Jadi uangnya nggak Niang pakai sendiri, tetapi dipakai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Tiba-tiba lagi jalan nemu uang, akhirnya dia bisa bawa makan siang untuk istri dan juga anak-anaknya di rumah. Oke, lalu kalau tidak sengaja menjatuhkan boneka, pasti panik nih kan, aduh bonekanya jatuh misalnya, apalagi yang ngejatuhinnya anak kita sendiri, nanti takut anak kita diapa-apain gitu. Jangan khawatir, namanya anak asuh, pasti mereka kalau jatuh kayak anak kecil bakalan nangis kan. Nah tapi buat kalian yang gak indigo kan gak bisa ngedenger nangisnya tuh. Jadi pada saat dia jatuh langsung diambil, dipeluk, langsung bilang, maaf ya mami atau anaknya mami gak sengaja, kamu jangan marah, lalu beliin es krim. Seperti layaknya kita meminta maaf kepada anak-anak kita aja kayak gitu. Lalu persyaratan untuk mengadopsi boneka arwah apa aja? Persyaratannya adalah harus mencantumkan nama lengkap, tanggal lahir dan golongan darah, serta budget yang dimiliki. Karena di sini ada banyak sekali pilihan ya, mulai dari maharnya 500.000 sampai dengan puluhan bahkan ratusan juta rupiah di boneka Fury Harun. Jadi supaya dicarikan yang pas wajib, misalnya nama saya ini, tanggal lahir ini, golongan darahnya ini, budget saya hanya 500.000 sampai 1 juta kak, dan saya sudah izin orang tua atau sudah izin suami bagi yang sudah menikah. Itu persyaratannya. Nah lalu manfaat yang telah dirasakan selama mengasuh boneka arwah. Kalau nggak ada manfaatnya, Mami Fury juga tidak akan berani untuk cerita dan lain sebagainya ya. Tapi secara pribadi, apa yang Kak Fury rasakan adalah lebih rajin beribadah, lebih ingat waktunya sholat, dan ini Niang juga salah satu yang mengingatkan Kak Fury untuk selalu sholat on time meskipun beliau ini adalah Hindu ya. Jadi mengingatkan untuk berbuat kebaikan. Kalau mau marah dulu sebelum punya anak asuh bisa ngamuk-ngamuk, bisa berkata-kata kotor. Kalau sekarang mau ngamuk, mau berkata kotor, malu sama anak asuh. Karena apa yang dilakukan oleh orang tua asuh akan diduplikasi, akan diikuti oleh anak asuhnya. Jadi harus hati-hati. Dan di mana bisa mengadopsi boneka arwah? Tentunya di boneka Fury Harun ya. Jangan salah ya, ini Instagramnya nih ya. Jadi kalian tinggal hubungi admin aja di jam 10 sampai jam 6 sore. Oke, terus kita bicara tentang minum, makanan dan minuman. Nah, tuh kan kalian bisa lihat perbedaannya. Niang yang udah sepuh ya, minumnya kopi. Beliau nggak seneng susu. Ya, beliau nggak seneng susu. Nah, kalau ini anak-anak Luktep yang kecil-kecil, senengnya permen, senengnya susu. Nah, kalau Niang makannya nasi, terus juga kue. Nah, kayak gitu. Lalu misalnya gimana nih Mami cara pembagiannya, bingung nih. Kalau kalian bonekanya masih sedikit nggak perlu bingung-bingung. Nah kalau Mami bonekanya banyak, biasanya 3 hari sekali Mami ganti. Nah jadi ada isinya permen, kue, wafer. Ini dimasukkan ke dalam gelas plastik seperti ini. Dan Kak Fury taruh di setiap raknya, jadi mereka nggak rebutan. Emang mau bareng-bareng? Mau, karena sebetulnya yang paling dibutuhkan oleh mereka adalah doa ya. Ini hanya sebagai offering aja, karena masa sih kita orang tua asuhnya makan, minum, terus mereka ngeliatin aja kayak gitu. Oke, lalu 1 piring untuk berapa dolls ya? Nah seperti ini aja, biasanya 1 rak bareng-bareng ya. Nah itu kayak Nyai senengnya kopi. Nah kalau Anastasia, meskipun bule, akhirnya sekarang dia juga seneng kue pasar kayak gitu. Jadi mereka juga akhirnya ngikutin juga. Meskipun yang di kaca, apa bisa keluar makan? Ya bisa gitu kan, mereka arwah, spirit kayak gitu. Dan untuk kalian ya, nggak perlu galau kalau anak asuhnya nggak netesin susu. Oh ya, kita buka lagi nih ya. Tuh, jadi ada yang susunya netesnya sedikit. Nah, sedikit tuh cuman cuman setengah seperberapanya gitu di mangkok gitu.
Nah itu nggak perlu khawatir gitu, karena ya memang anak asuh ini bisa menyerap saripatinya saja. Lalu nah, kalau sudah dibuka apakah dibuang? Nah kalau yang seperti ini kan sudah terbuka, tentunya akan dibuang gitu ya. Susu juga dibuang, kalau nasi diganti sekitar 1 hari 1 kali gitu. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau buka juga bisa, contohnya di lemari sebelah sana ya. Yuk kita lihat. Nah, ya. Di sini kalian bisa lihat Yasmin Malika. Yasmin Malika ini muslimah dan dia tidak minta offering. Ya, dia cuma minta Al-Qur'an kecil untuk berdoa, jadi dia sama sekali enggak makan dan enggak minum gitu. Jadi dia mintanya baca Al-Qur'an gitu ya, pakai jilbab. Nah, kalau Carmen Kristen ya, dia seneng makan coklat kayak begini. Ini nggak perlu dibuka bungkusnya, jadi ya kalau udah 3 hari, 4 hari, ini bisa dimakan oleh orang tua asuh ataupun keluarga. Yang penting kalian cobain dulu, oh masih bagus rasanya, jadi tidak mubazir, nggak dibuang-buang makanannya. Atau bisa kalian bagikan ke anak-anak yatim piatu ataupun panti asuhan, kayak begitu ya. Meskipun Yasmin Malika dan Carmen berbeda keyakinan, tetapi alhamdulillah semuanya hidup berdampingan di sini. Semuanya saling menghargai satu sama lain ya. Nah kalau yang manis-manis kadang kalau dibuka tuh aneh nih Mami Furi, kadang nggak disemutin, tapi kadang yang nggak manis disemutin. Nah jadi semut itu kalau di boneka arwah itu mengindikasikan ada energi negatif. Jadi kalau misalnya disemutin, kalian cari obat untuk pembasmi semut yang pertama, tetapi yang kedua adalah langsung ganti makanannya dan langsung berdoa sehingga apapun yang ada energi negatifnya di rumah kita bisa segera pergi dan diserap oleh anak asuh, karena anak asuh juga bisa menyerap energi-energi negatif, salah satunya dengan mengeluarkan semut itu tadi. Nah lalu jadi seperti tadi, kalau yang seperti Nyai Niang itu 1 gelas 1 dos, tetapi kalau untuk anak asuh bisa bareng-bareng. Nah ini seperti kalian lihat ya, bisa bareng-bareng. Tuh susunya nggak apa-apa karena berbagi gitu. Nah jadi nggak perlu galau nih, yang susunya nggak netes nggak perlu sedih ya. Kayak aduh Mami, aku sedih banget deh, anak asuhku susunya nggak netes. Nggak usah sedih, karena namanya arwah bisa mengambil saripatinya aja. Itu kan tadi grupnya Robert sama Anne nggak minum susu. Tetapi kalau Robert yang di bawah, dia lagi minum susu sama Anne. Nah, Kak Furi itu punya banyak banget Annabelle ya, karena salah satu boneka yang paling Kak Furi senengin yaitu Annabelle. Nah ini tuh susunya lagi pada kehausan ya. Kalau Uncle ya minumannya beda, lain. Kalau Ana lagi seneng banget minum susu sampai luber-luber. Nah jadi kadang mereka minum, kadang enggak. Nah seperti itulah anak asuh, kadang minum, kadang enggak. Yang penting tetap disediakan ya. Oke teman-teman ya, semoga tutorial mengasuh anak asuh ini tadi dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip ya, jangan sampai diulang-ulang nanyanya tapi kalian nggak dengerin penjelasannya Kak Furi. Kak Furi sudah bikin konten panjang untuk menjelaskan bagaimanakah cara asuhnya Kak Furi. Dan yang paling penting adalah tidak perlu memaksakan. Misalnya, aduh Mami, aku orang yang sederhana, aku nggak bisa ulang tahunin anak asuh aku, beliin kue yang mahal. Tidak apa-apa, aku nggak bisa beliin perhiasan, nggak apa-apa. Tidak akan membuat anak asuh kalian tidak bahagia kok kalau nggak dibeliin kue ulang tahun ataupun perhiasan. Yang paling penting adalah diasuh, didoakan. Ya insya Allah kehadiran mereka akan memberikan berkah asalkan kitanya ikhlas, bahagia dalam proses pengasuhan kayak gitu. Jadi sistem pengasuhan di rumah si A atau di rumah Kak Furi tidak perlu 100% sama dengan apa yang ada di rumah kalian, karena anak-anak asuh akan bisa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan orang tua asuhnya.
Oke teman-teman, sampai di sini sekian dulu ya untuk yang lagi masa-masa PPKM kayak begini. Stay home, jaga terus kesehatan. Bagi yang sedang sakit, semoga senantiasa diberikan kesembuhan dan juga kekuatan. Jangan lupa konsumsi vitamin ya. Semoga semuanya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kak Furi mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kita akan ketemu lagi di sesi boneka arwah selanjutnya. See you, bye-bye.